Itu medsosnya Wahabi, online Wahabi, tutup aja malah. Wahabi. Jangan khawatir Pak, di Qurannya ada. Di Qurannya ada Pak, bukan dari saya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Said berujar agar semua akun-akun, semua website Wahabi ditutup. Sesungguhnya bermanfaat atau tidak? Ya, bisa dibilang bagus juga idenya gitu. Karena apa? Di banyak negara itu, khususnya website dan akun-akun Wahabi itu banyak ditutup, diberantas negara. Karena mereka terbukti apa? Banyak kok menyebarkan hoax fitnah di situ. Karena kemilitannya itu apa? Kebebasan. Dulu ya, zaman dulu ya, sebelum YouTube tuh ramai, kita kebanyakan bermainnya di mana? Di Facebook. Di Facebook itu dari zaman dulu itu cuma hanya dua gerakan yang paling banyak bermain debat atau argumen tuh ya, Salafi Wahabi ini sama orang Nahdliyin di situ. Semakin kemari Salafi Wahabi ini kalah ininya, persaingannya dengan kelompok-kelompok Nahdliyin. Karena apa ya? Usulnya mereka, jahilnya mereka di website itu banyak menjelek-jelekan kiai-kiai, banyak memfitnah dan lain sebagainya lah. Seperti puncak kemarin tuh politik itu sama, itu akumulasi dari yang dulu, tidak jauh dari apa ya, bisa dibilang apa ya, pilihan politik yang beda. Di situ masalahnya. Karena memang Salafi Wahabi ini dulu bisa dibilang apa, lebih dekat kemana ya, ke partai sapi lah di situ. Makanya akumulasi kemarin juga sama, nggak beda jauh sesungguhnya. Cuman ya itu ada kebebasan begitu. Tapi plusnya apa? Adanya website seperti miliknya Wahabi, Salafi Wahabi itu plusnya apa coba? Membuat apa? Membuat semangat di medsos, semangat debat, trafiknya juga keras. Ujung-ujungnya apa? Ya operator yang diuntungkan. Lalu sekarang banyak seperti TikTok lah, seperti snack video dan lain sebagainya. Tapi itu tetap tidak bisa untuk menghilangkan keramaian di medsos soal debat-debat yang berbau agama, politik. Bahkan kadang merembet kemana? Ke rasisme. Dan ucapan Kiai Said ini bisa dibilang resmi dari PBNU, bisa dibilang juga mungkin secara pribadi beliau berkata begitu gitu loh. Kalau bagi saya pribadi nggak masalah misalnya ditutup, karena apa? Banyak bahkan di Saudi sendiri media-media yang agak radikal itu ditutup, tidak boleh. Karena apa? Ya itu akan membuat opini-opini yang kadang menyesatkan. Sesungguhnya plus minusnya adalah semuanya itu. Ditutup juga ada, dibiarkan juga plus minusnya juga ada. Tapi kalau khusus fitnah, waktu itu memang harus tutup, harus itu, nggak bener lah gitu. Tapi kalau untuk misalkan hal-hal yang berbau misalkan perdebatan agama soal tafsir dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi batasnya itu, kalau ada sistemnya itu fitnah, hoax, hasud, ya harus tutup. Bisa nggak bisa itu harusnya. Dan repotnya, misalkan ditutup ini, nanti medsos akan sepi, akan sepi loh, betul sepi. Mungkin akan beralih ke lain, ke pola lain, ke perdebatan dan ya bisa juga. Tapi akan beda tetap. Sebenarnya apa yang membuat ramai itu? Bumbu politik, bumbu gerakan-gerakan kiloh yang kebebasan. Di situ masalahnya. Kalau misalkan orang itu mampu menghandle, dia itu tidak kebebasan, ya tidak akan jadi masalah. Tapi memang orang itu tempatnya khilaf, tempatnya lupa, ya begitulah gitu. Untuk soal Kiai Said berkata meminta, nggak tahu ke menteri siapa, saya juga nggak tahu di video ini videonya. Semua bisa menggunakan digital internet. Ada yang tidak bisa kamu, ada yang tidak bisa sampai hari kiamat. Apa? Ketakwaan dalam hati, iman seseorang dalam hati, nggak bisa pakai digital, nggak bisa. Belajar sholat boleh pakai digital, tapi sholatnya khusyuk nggak bisa dengan digital. Makanya menurut Islam, ini di luar ini, dalam hati manusia ada perangkat yang paling penting. Bahasa Arabnya daud, intuisi. Intuisi akan menerima 4 macam bisikan atau ide. Pertama, khawatir robbaniyah, ide dari Tuhan. Semua kita pernah mendapatkan ide yang diterima oleh intuisi kita dari Tuhan. Hanya kitanya nggak melihara, nggak dipelihara itu. Kalau dipelihara, semakin tajam akan menjadi ilham. Kita pelihara lagi, pertajam lagi, akan menjadi kasyful hijab, tersingkapnya tabir antara kita dan alam maya sana. Kita pertajam lagi, akan menjadi ma'rifat.
Di atas masih ada, tapi kita nggak boleh ke sana, yaitu wahyu. Dengan habisnya Nabi dengan Nabi Muhammad tidak ada wahyu. Maka yang terlintas dalam intuisi kita yang paling utama adalah ide datangnya dari Tuhan. Kita sering menerima itu tapi diabaikan, percuma saja membagi. Yang kedua, khawatir malakutiyah, ide datangnya dari malaikat. Kalau kita pertajam, kita pelihara akan menjadi ilmul yakin. Pertajam lagi menjadi hakul yakin. Kita pelihara lagi, kita tingkatkan lagi menjadi ainul yakin. Dari malaikat, dari ilmu. Yang keempat, khawatir nafsaniyah, ide dari hawa nafsu. Ghadabiyah, angkar murka, egois, ambisius, dan syahwatiyah, libido, hasrat. Itu hawa nafsu kita. Namanya hawajis. Ide yang lintasan dari hawa nafsu namanya hawajis bahasa Arabnya. Makanya yang datang dari hawa nafsu ini setan aja geleng-geleng kepala. Yang datang dari hawa nafsu, interest ini sudah direncanakan 2 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya akan berbuat jahat tertentu. Itu setan aja lihat, saya tuh gak bisa bikin proposal kayak gitu dengan ini guru saya ini. Di Jakarta ini banyak menjadi gurunya setan barangkali. Bukan di Jakarta aja, di dunia lah. Jadi mau berbuat jahat direncanakan dengan rapi, dengan sistemik. Itu namanya bisikan ide datang dari hawa nafsu. Yang paling ringan, khawatir syaitoniyah, akhaful khawatir, lintasan dari setan. Setan bisa cuma was-wasa, menggelitik, menggoda. Kita mau bener, mau lurus, digoda, dibelok-belokkan. Kita lawan gampang, itu lari setan kita lawan. Kecuali kalau kita tergoda, jadi spontan dan bisa dilawan. Tapi kalau ada hawa nafsu, itu bisa sampai ke mimpi-mimpi, sampai ke bawah tidur, sampai itu hawajis yang dari hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua khawatirnya robbaniyah atau malakutiyah. Amin. Nah, tapi kita sering dapat itu diabaikan, buang-buang percuma. Polusi dan sampah informasi seringkali membanjiri kehidupan masyarakat. Fitnah dan kebohongan seringkali dimunculkan melalui keterhubungan media online dan sosial media. Ini paling berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu mendengar berita, jangan dulu percaya. Ini Quran ini, cek dan dicek dulu. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan menyesal. Kamu akan terpuruk pada kebodohan dan kamu akan menyesal di akhir nanti. Nah sekarang Pak Menteri tegas saja lah. Oh, pokoknya sering menyebarkan hoax, yang sering adu domba, makar, radikalisme, terorisme, tutup aja Menteri lah. NU dukung tidak, jangan khawatir. Itu medsosnya Wahabi, online Wahabi, tutup aja mana? Wahabi, jangan khawatir Pak, di Qurannya ada. Di Qurannya ada, bukan dari saya. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujahidunaka fiha illa qalilan. Orang-orang yang membuat gaduh, bikin teror, membuat resah, usir Muhammad. Itu kata Quran itu. Orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang-orang yang membuat gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di Madinah. La yujawirunaka fiha, jangan menjadi jiranmu, tetanggamu di kota Madinah. Nah kita di sini HTI kita usir, ideologinya. Orangnya monggo masuk NU. Ideologinya kita usir. Hizbut Tahrir, roh, roh. Min rajfah fi hadil bilad. Jangan khawatir kalau Bapak itu memblokir situs-situs yang bikin gaduh itu dapat pahala Pak. Perintah Al-Quran Pak, jangan khawatir. Bukan kemauan saya, bukan. Sikap ramah budaya gotong royong dan nilai-nilai kebajikan menjadi semakin terkikis dan tergantikan oleh nilai-nilai yang jauh dari norma dan tradisi ketimuran. Ke depan, generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa telah hidup dan berkembang dengan cara pandang digital. Oleh karenanya sudah semestinya semua pihak wajib hadir untuk menjawab tantangan ini, hadir untuk memberikan warna dan menggerakkan pendulum perubahan ke arah peradaban
digital yang manusiawi dan memiliki spiritualitas yang tinggi. Tidak ada lain konsepnya dengan Islam Nusantara, Islam yang culture, Islam yang menyatu dengan budaya, Islam yang hormati tradisi, kecuali tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam seperti minum-minum, mabok-mabok atau free sex, kita tolak. Selama budaya peradaban tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita jadikan infrastruktur agama. Jadi menurut NU, budaya kita jadikan fondasi agama. Contoh yang gampang aja contohnya. Baju batik budaya untuk sholat, bagus kan? Baju batik budaya untuk zikir, untuk ibadah. Dan agama dibangun di atas budaya. Yang salah gamis untuk demo, itu salah itu. Oke, gamis Allah Akbar demo. Nah, Muhammad Rasul untuk demo, itu yang salah itu, untuk politik. Kalau gamis untuk sholat bagus, sarung untuk sholat bagus, budaya kita untuk sholat, sarung atau baju batik bagus. Kalau gamis untuk demo, masjid untuk panggung politik, itu salah. Agama untuk politik. Begitu pula gereja untuk politik misalkan. Siapa tahu gereja juga sama ya, tapi saya nggak tahu aja kan. Di sisi lain banyak khazanah Nusantara yang perlu untuk diselamatkan. Manuskrip-manuskrip kuno kekayaan Nusantara penting untuk digitalisasi sebagai bagian dari penyelamat aset bangsa dan penyelamat sejarah untuk generasi masa depan. Melalui teknologi digital perlu dilakukan berbagai terobosan untuk menyebarluaskan dan mengembangkannya dalam berbagai bentuk pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban Indonesia. Dulu Pak Menteri, ulama-ulama Nusantara menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kan ulama Indonesia menjawab mudarrisin, muallimin fil Masjidil Haram. Muhammad Nawawi Banten, Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Gordia, Mahfud At-Turmusi untuk kitab Mustalah Hadits Muqarrar fil Azhar. Siapa lagi? Ahmad Khatib Sambas untuk kitab Fathul Arifin. Muhammad Nawawi Banten untuk kitab Qurratul Uyun. Nggak pernah ngaji ya? Nggak ketawa, pernah ngaji nih kelihatannya. Kalau pernah ngaji ketawa itu. Itu menjelaskan apa? Kama Sutra 28 posisi itu kitab itu. Itu Nawawi Banten itu. Ada Syarafatul Mu'in, ada Tafsir Munir, ada Syekh Idrus Al-Butani, Ta'nisul Qulub fi Dzikri 'Allamil Ghuyub. Ada katibuha ul alim min Sulawesi Janubiyah. Siapa lagi? Yasin Padang, Muhammad Yasin Al-Fadani, Al-Mutaffa Sanata Tis'ain. Ada talamid min Palestin, min Suria, min Marok, min Maghrib. Talamid itu kan di Jawa, mungkin di Jawa. Ada ulama Indonesia mudarrisin fil Masjidil Haram. Zaman itu mereka yang ulama Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram. Kalau sekarang di sana TKW semua. Dulu kayak ulama-ulama di sana, sekarang TKW TKI.